Bapak Ibu saudara terkasih dalam Kristus Yesus, masih bersama dengan saya Pendeta Erwin Manurung. Firman Allah yang singkat untuk kita. Firman Allah untuk kita pada hari ini menyapa kita, memberikan hari-hari kita sebagai sukacita, tertulis dalam kitab Roma 14 ayat 17. Saya akan bacakan firman Tuhan. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Begitulah firman Allah. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Kristus, Yesus Kristus pernah berkata kepada ke-11 muridnya di dalam kitab Markus 16 ayat 15 sampai 18, di dalam kitab Matius 28 ayat 19 sampai 20. Anda boleh membaca dalam Alkitab. Yesus berkata kepada murid-muridnya agar mereka pergi menyebarkan Injil ke seluruh dunia. Baptislah mereka, dan Tuhan akan melindungi orang-orang yang memberikan kabar sukacita sampai akhir hidupnya. Ingatlah itu. Oleh sebab itu kita pun di dalam hidup ini adalah pelayanan. Melayani Tuhan, yaitu dengan cara memberikan kasih kepada setiap umat manusia tanpa memandang dia itu suku apa, dia itu golongan mana, apakah miskin, apakah kaya, atau pejabat. Jangan pandang itu, layanilah dengan baik. Tapi ingat, intinya adalah kamu melayani Tuhan. Ketika kau menolong orang, berarti kamu adalah melayani Tuhan. Tapi jika kamu menolong orang, mengandalkan dirimu, berarti kamu bukan melayani Tuhan. Oleh sebab itu, jadilah orang yang betul-betul sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan benar. Ingatlah Bapak Ibu dalam Kristus Yesus, di dalam melayani itu juga diperlukan keheningan. Keheningan artinya tidak perlu orang tahu bagaimana kau melayaninya atau memberi bantuan kepada orang lain. Tidak perlu kau humbar-humbar. Ya, buah keheningan adalah doa. Buah doa adalah iman. Buah iman adalah cinta atau kasih, dan buah cinta atau kasih adalah pelayanan. Dan buah pelayanan adalah damai. Ketika kau melakukan itu, maka Tuhan berkenan kepadamu. Iman tidak hanya diucapkan, tetapi itu adalah amanah dan tanggung jawab. Apakah tanggung jawab itu adalah pelayanan? Bahwa pelayanan bukan soal makanan dan bukan soal minuman. Orang miskin juga bisa melayani Tuhan, orang kaya juga bisa melayani Tuhan. Tapi ingat, iman bukan hanya sebatas ucapan, tetapi tindakan di dalam perbuatan. Sekalipun kita memiliki harta yang berlimpah, itu adalah sia-sia. Ingat, harta bisa habis dan kita tidak terpandang lagi. Tetapi jika kita mati dan iman kita ada, masih tetap ada, maka Tuhan masih memandang kita. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Kristus Yesus, ketika Anda melakukan pelayanan, ingatlah, perlengkapilah imanmu. Bahwasanya untuk perlengkapi ini adalah dibutuhkan ketulusan hati, dibutuhkan jiwa besar di dalam menghadapi segalanya. Ketika Anda menolong orang, ingatlah itu adalah pelayanan. Dan yakinlah, semuanya tidak akan sia-sia jika Anda mengandalkan iman Anda di dalam melakukan itu semuanya. Bantulah orang tanpa memandang siapapun dia, suku, agama, ras, agar Tuhan memberikan kita sukacita dan Tuhan berkenan kepada kita. Anda tidak akan pulang dengan tangan kosong jika Anda pergi diperlengkapi dengan iman. Artinya, Tuhan akan memandang Anda melakukan itu. Jika Anda melakukan perlengkapan Anda, dan orang-orang akan memandang Anda dengan baik, dan Anda pun akan menjadi termuliakan. Jika kita mengikuti di ayat 18, Roma 14 ayat 18, karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Ingatlah itu. Bayangkan, dia berkata, karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Kalau Anda sungguh-sungguh melayaninya, maka Allah berkenan kepada Anda dan Anda pasti dihormati oleh manusia. Tapi jika berpura-pura, itu akan nampak sendiri, malah tidak akan berkenan, dan Anda pun tidak akan dihormati oleh manusia. Semuanya akan menjadi sia-sia.
Oleh sebab itu, tetaplah kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh dan penuh keikhlasan dan ketulusan. Hidup ini adalah pelayanan. Dan ingat, tanpa iman kita akan binasa. Jadilah orang yang sungguh-sungguh melayani Tuhan dalam keheningan dan doa. Buah keheningan adalah doa. Buah doa adalah iman. Buah iman adalah cinta dan kasih. Dan buah cinta kasih adalah pelayanan. Dan buah pelayanan adalah damai sejahtera. Dan kasih Tuhan menyertai kita semuanya dimanapun kita berada. Ingat, Tuhan menyertai kita. Lakukanlah dengan baik pelayanan kita. Siapapun itu, baik dokter, baik perawat, baik petani, baik nelayan, baik pendeta, baik guru, baik tentara atau militer, baik polisi, baik tukang sapu di jalan, cleaning service, baik orang yang kerja di kebun, dan lain sebagainya. Semuanya Tuhan berkati dan semuanya layak untuk melayani. Jadilah orang yang melayani dimanapun berada tanpa memandang siapa dia, apa statusnya. Dan ingat dengan ketulusan hati dan iman Anda. Tuhan Yesus memberkati.